Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis faktor ya. Nah, analisis faktor ini adalah teknik analisis statistika yang bertujuan untuk menerangkan struktur hubungan antara variabel-variabel yang ingin diamati. Ya, itu kata Jaspers. Kemudian juga kata Naga ya, 1992 ya. Ini merupakan analisis faktor merupakan metode analisis untuk menentukan dimensi ukur ya. Kemudian analisis faktor juga dapat memilah sejumlah uji tes dalam beberapa rumpun faktor, di mana rumpun faktor yang sama, kemudian mengukur faktor yang sama juga. Kemudian analisis faktor itu menjelaskan struktur dari suatu matriks covariance atau korelasinya. Ya, pertama kali analisis faktor itu diketemukan oleh Spearman ya dalam merumuskan struktur kemampuan mental yang bersifat umum. Kemudian ada dua jenis analisis faktor ya, EFA dan CFA. EFA itu adalah exploratory factor analysis. Tujuannya adalah untuk menemukan dimensi atau faktor-faktor baru dari sejumlah variabel penelitian. Kemudian yang kedua adalah confirmatory factor analysis ya. Tujuannya yaitu untuk mengkonfirmasi sejumlah faktor ya atau hipotesis yang mendasari pemikiran penelitian. Kemudian juga menguji validasi dari setiap indikator yang digunakan untuk mengukur faktor atau konstruk ya. Kemudian kita mulai ke FA atau exploratory factor analysis ya. Di sini FAA itu adalah untuk menentukan banyaknya faktor yang mendasari hubungan antar variabel. Kemudian jika lebih dari satu faktor itu dilakukan rotasi ya, matrik koefisien ya muatan faktor agar dapat ditetapkan faktor atau AT mana yang menjadi anggota dari suatu faktor. Kemudian juga membuat penafsiran atau memberi nama faktor berdasarkan karakteristik setiap faktor. Nah, konsepnya EFA itu adalah ini gitu ya, di mana di situ ada setiap dua variabel itu membentuk garis regresi dan garis regresi yang berdekatan itu dianggap adalah satu faktor yang sama. Jadi garis ini dan garis ini dianggap faktor ini sama. Faktor 1, garis 3 garis yang tegak ini faktor 2, 3 garis yang miring ke sini ini adalah faktor 3. Nah, di sini koefisien korelasi linier ya. Nilai baku koefisien linier itu sama dengan koefisien korelasi linier, di mana Y baku sama dengan ya rho XY ya, X baku, di mana sudut korelasinya ya ditunjukkan antara sudut minus 1 sampai rho XY-nya, ini adalah koefisien korelasi ya, itu kurang dari sama dengan 1. Jadi rho XY-nya adalah antara min 1 sampai 1. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus gitu. Misalnya rho XY itu antara min 1 sampai 1 gitu kan. Itu bisa dinyatakan bahwasanya rho XY itu adalah kosinus alfa. Ya, berarti kalau kosinus alfa adalah 30 derajat berarti sama dengan 0,8660. Nah, kita masuk ke confirmatory factor analysis ya. Jadi confirmatory factor analysis itu adalah analisis faktor yang lebih modern atau scientific ya, di mana kegiatannya diawali dengan merumuskan model hipotetik atau hipotesis tentang pengukuran variabel latin dan indikatornya. Nah, secara empiris dengan menggunakan data dan metode statistika. Nah, persamaan matematis dan CFA itu dinamakan model pengukuran atau measurement model. Coba diperhatikan di sini ya. Jadi di sini ada indikator-indikator ya, ini indikator-indikatornya gitu. Ya, di sini indikator-indikatornya. Jadi ini adalah indikator, ini ada item-itemnya ya. Ini indikator ya. Dia merupakan variabel laten ya. Dia ada item-itemnya ya. Plus kesalahan pengukuran. Jadi ini ya dimenyatakan seperti ini. Terus kemudian ini kalau ada beberapa indikator ya, kemudian masing-masing indikator mempunyai item ya. Terus kemudian, nah ini yang ini masih first order, di mana ini indikator ke item aja, tapi di sini sudah ada yang namanya dimensi gitu ya. Ini dikatakan second order. Jadi ini dimensi,
indikator, ini item. Nah, kita sekarang akan coba ya menganalisis faktor dengan SAM ya. Saya sudah menyiapkan materinya. Kita akan coba menggunakan list-rel. Di sini sudah ada variabel-variabel yang ingin dibuat analisis faktor. Variabel-variabelnya ini adalah variabel motivasi, di mana variabel motivasi ini dia terdiri dari 5 indikator ya. 5 indikator yaitu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, promosi, dan ketekunan. Di mana masing-masing indikator motivasi kerja ini memiliki 5 item pertanyaan. Jadi 5 kali 5 ada 25. Ini ada 25 ya. Saya buat motivasi mod itu 1 sampai 25. Kemudian datanya di sini ada sampai 350 data. Gitu ya. Ini datanya sampai 350 data. Nah, kita coba akan kita olah dengan menggunakan list-rel ya. Kita akan mengolah confirmatory factor analysisnya dengan menggunakan list-rel. Nah, langkah pertama adalah datanya buat dulu dalam SPSS. Kemudian variable view-nya perhatikan di sini measure-nya dalam bentuk nominal ya. Terus kemudian kalau sudah kita buka list-rel, kita klik. Jadi saya buka list-rel. Saya cari list-rel, ini list-rel. Nah, kemudian setelah list-relnya terbuka, ini ada 2 list-rel terbuka. Jadi kita mulai ke file, kemudian new, kemudian ke prelist data, kita oke. Ya. Nah, tampilan awalnya nanti putih semua kayak gini ya. Ini artinya datanya sedang dipersiapkan ya, data prelistnya sedang dipersiapkan. Nah, sekarang kita panggil datanya tersebut dalam SPSS. Caranya begini, file, kita import data in free format, kemudian kita rubah ya, dalam bentuk SPSS, kita cari di mana tadi file SPSS-nya, ini di sini. Nah, sudah masuk ke dalam prelist, dan setelah itu kita datanya kita define dulu dalam bentuk continue. Karena apa? Karena kalau dia dalam bentuk yang lain dia nggak mau ya. Jadi kita ganti dalam bentuk continue. Caranya klik aja salah satu, kemudian masuk ke variable type, kemudian rubah ke continuous, kemudian oke. Oh, sorry, kita ulang lagi. Ini ya. Kita apply to all. Nah, gitu. Oke. Kita oke, sudah selesai. Nah, ini berarti sudah masuk ke prelist data. Nah, setelah itu, saya mau save ini. Save as. Saya save-nya di desktop. Ya, perhatikan. Kalau sering masalah ya, ini nggak tahu apa mungkin laptop saya. Jadi, prelist datanya simpannya ke dalam folder, dalam desktop ya. Jangan dalam folder. Kalau dalam folder nanti dia nggak mau jalan. Jadi, harus ke dalam desktop. Ini saya simpan ke dalam desktop, kemudian save. Sudah. Ketika ini sudah ya, sekarang kita mulai masuk ke ini disimpan dalam, setelah data dalam prelist ini disimpan dalam desktop, kita ke file, kemudian kita ke simplist new ya, kemudian simplist project, kemudian oke. Kemudian di sini kita kasih nama ya, disimpan di dalam desktop, kita kasih nama motivasi kerja. Ya, jadi analisis faktor motivasi kerja kita save. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, terus kemudian kita ke setup lagi, kita ke setup lagi ya. Kita ke setup, kemudian kita ambil variabel, gitu ya. Nah, ini kita klik dulu ya, kita ke observe variable, kita klik dulu add or read variables, kemudian kita ke read form file, kita cari prelistnya, kita browse. Nah, ini ada di desktop, ya, kita klik yang tadi kita sudah simpan, prelistnya ke open. Terus oke. Nah, sudah seperti itu. Kemarin kita belajar analisis jalur itu kan kita mengerjakannya itu di dalam observe variable gitu, karena itu variabelnya itu terobserve. Sedangkan di sini kan kita ingin kita mencari variabel laten sebenarnya yang diukur dari indikator-indikator gitu ya. Nah, berarti kita di add latent variable.
Ya, di sini berarti nanti kita kasih nama ya, variabel-variabel motivasi kerja itu apa ya. Ini variabel motivasi kerja harus sesuai dengan kerangka teori gitu. Nah, di sini ada 5 ya. Di sini yang pertama prestasi. Besar semua, kemudian oke. Terus kemudian pengakuan. Tanggung jawab, saya bikin begini ya, TG, jawab, tanggung jawab, TGG gitu, tanggung jawab, oke. Kemudian tanggung jawab, yang keempat itu promosi, dan yang terakhir ketekunan. Saya pakai tekun ya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini kita masuk ke datanya mau berapa yang mau kita masukin. Karena tadi ada 350, saya ambil seluruhnya 350. Nah, ini boleh kurang dari itu ya. Artinya misalnya kita mau pengen nggak pakai semuanya bisa, tapi nggak mungkin lebih dari itu ya. Kemudian kita okein. Nah, setelah itu kan ini masuk ya. Nah, setelah itu kita ke output, kita ke list trial output, kita ke selection, kita klik yang standardized solution-nya gitu ya. Sama completely standardized solution juga boleh. Terus kemudian kita next, ini nggak usah. Nah, kemudian oke. Nah, perhatikan di sini ketika dianalisis jalur itu tidak ada laten ya. Tidak ada laten. Nah, ini sekarang sudah ada laten variabel ya. Laten variabelnya adalah laten variabelnya itu adalah motivasi kerja ya kan. Nah, di sini kita pengen tahu apakah indikator-indikator ini ya item-item pertanyaannya valid atau enggak. Nah, setelah itu kita enter di sini, kita tulis satu-satu. Jadi kita mulai di sini ada motivasi kerja ya. Jadi mod 01 strip mod 05. Jadi item pertanyaan 1 sampai 5 itu adalah item pertanyaannya miliknya prestasi sama dengan prestasi. Gitu. Terus kemudian mod 06 mod 10 ya. Ini pengakuan. Kemudian mod 11 sampai mod 15 ini sama dengan tanggung jawab, jadi tidak boleh beda gitu ya. Kemudian mod 16 sampai mod 20 ini adalah promosi. Kemudian mod 21 sampai mod 25 gitu ya. Ini adalah tekun. Nah, sudah begitu ya, sudah itu semuanya. Kemudian kita coba run. Nah, nih ya, sudah mau run. Sekarang kita lihat ya, kita buka. Nah, sebelum kita, ini sudah keluar ya, sebelum kita menganalisis, kita rapikan dulu ya. Tarik aja, tapi jangan lupa bentuknya yang kotak ini ya. Kalau sudah berubah, pindah ke yang lain, dia nggak mau ya. Ini juga, nih tarik. Terus kemudian diturun sini. Nah, ini sudah pas, ini masih belum pas. Jadi biar rapi ya, gitu. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya di sini semua variabel semua estimates-nya ini. Nah, ini adalah estimates. Kenapa nih? Ini dia masuk ke estimates. Estimates itu kayak koefisiennya lah kalau bikin regresi. Ini koefisiennya gitu. Rapiin lagi ya. Dirapin lagi. Pokoknya tarik-tarik aja. Jadi biar rapi. Karena nanti kita mau kopas. Nah, kopasnya Lisrael itu berbeda ya dengan Amos ya. Nah, kalau ini dia nanti pakai meta file. Nah, ini jangan di screenshot karena kalau di screenshot hasilnya kasar sekali. Kita pertama kali mau pengen kopas ini ya, caranya adalah ke file, kita export as meta file. Nah, bentuknya seperti ini.
Kemudian kita keluar. Nah, ini bentuknya dia di, apa namanya, bentuknya kayak gini nih. Ini yang meta file, kita klik 2 kali, masuk ke dalamnya. Nah kemudian resize aja, biar kita enak. Saya resize-nya biasa 40% ya. 40% gitu. Nah, ini udah semuanya. Kemudian kita select aja. Oke, ini kita select aja semuanya. Kita select yang ini. Kemudian ya udah, gitu. Nah, oke. Oh, nggak bagus ya. Ulang lagi. Ya, kita ulang lagi selectnya. Nah, jadi ulangnya dari ujung ini. Jadi biar nggak potong gitu chi-square-nya. Nah, tuh sudah. Terus kemudian kita copy. Nah, udah copy, kita copy ke Word. Jadi dia jadi bagus ya. Mau Word atau PPT bisa. Jadi gambarnya itu nggak kepotong dan rapi. Nah, saya coba copy ke sini. Ya, kita kopas aja. Nah, jadi nanti kita tinggal gede-gedein, selesai. Jadi rapi ya. Itu caranya untuk kopas. Nah, karena tadi itu dikecilin, makanya seperti ini agak sedikit pecah. Tapi better loh daripada di screenshot. Apalagi sebesar itu gitu. Sudah ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita ke Windows, kita ganti yang ke sini, yang sebelumnya, historisnya. Sekarang kita ke standardized resolution-nya. Jadi begini. Ini memang acak-adut. Biarin aja. Nah, nanti kita ekspor ya as meta file lagi. Kita balik lagi ke sini. Di sini dia. Oke, ini di sini di meta file, kemudian kita resize dulu. Kita resize 40%. Nah, gitu. Kemudian di select ya, select. Gitu ya. Nah, kemudian kita copy. Masukin lagi ke Word. Gitu. Ini skill yang perlu untuk kita pakai ya, karena cuma ngolah tapi nggak bisa masukin ke Word ya. Karena kalau di screenshot pasti akan kepotong. Nah, gitu. Udah standardized solution-nya. Kita sekarang ke mana ya? Oh, ini. Oh, dia nggak apa-apa ya. Kita taruh di sini. Sekarang kita lanjut ke oke, kita ke back lagi, ke atasnya lagi. Kita lanjut ke T-values. Nah, T-values-nya ini. Kita ekspor lagi, meta file. Oke, kita ke sini. Nah, resize lagi 40%. Nah, itu. Nah, ini digedein aja. Nah, tuh. Atau kalau dia bisa digedein, coba kita bikin kita naikin jadi 150%. Coba. Nah, ini ya. Jangan 50%. Ini kita potong 80% deh. Nah, better ya. Nah, gitu. Ini diakalin aja gimana biar kita bisa nge-cropnya bagus gitu. Oke. Udah, kita copy. Ya, ini. Nah, gitu. Nah, terus kemudian gedein ya. Jangan lupa kasih nama ini T-nya gitu. Nah, setelah itu silakan kita ke Windows-nya lagi, Lisrel. Kita lihat nih. Nah, rata-rata bingung nih. Mana ininya chi-square-nya? Ada chi-square-nya, mana itunya? Apa namanya nilai-nilainya, output-nya yang lain? Caranya gini. Kecilin. Nah, tuh. Dia ada di sini nih. Nah, dia ada di sini tuh, ya. Kita kopas aja, copy. Ctrl copy gitu ya. Di sini banyak banget. Nah, ini nanti kita harus analisis sini sampai bawah. Tuh. Ulang lagi ya, Ctrl copy. Terus kemudian nih masukin ke Word. Nah, gitu. Nah, kalau ini udah selesai sih sebenarnya. Nah, oke. Ini sudah selesai sebenarnya teman-teman ya. Jadi tinggal kita analisis. Nah, nanti ada bagian khusus untuk menganalisis. Saya cuman buat running data aja di video ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga membantu ya.